Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudari. Ketika kita sakit, seringkali kita pergi ke dokter. Dan dokter akan coba mendiagnosa penyakit kita dan memberikan resep tentang obat yang harus kita minum, juga bersama larangan-larangan yang harus kita pantangi atau tidak kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih sehat. Ya. Nah, saudara-saudari, di antara kita pasti banyak yang pernah menonton film drama Korea. Saat ini ada begitu banyak drama Korea yang beredar saat ini. Contoh misalnya Doctor Stranger, ya, Penthouse, Iron Lady dan lain sebagainya. Saya pernah menonton satu drama Korea, ya, Jewel in the Place. Di dalam film tersebut, Jang Geum, dokter wanita pertama Korea, ditanya, bagaimana cara membedakan obat dan racun? Ya, bagaimana cara membedakan obat dan racun? Jang Geum menjawab bahwa obat dan racun hanya bisa dibedakan dari cara penggunaannya. Ketika obat digunakan secara benar, maka dia akan menjadi obat. Ketika obat salah digunakan, maka dia akan menjadi racun. Saudara-saudari sekalian, kita pasti tahu bahwa Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib, dia adalah penyembuh. Selama masa berkarya, dia mengelilingi dari satu tempat ke tempat lain untuk menyembuhkan orang, membebaskan yang sakit, yang menderita, dan membebaskan orang dari segala dosa dan penderitaan. Nah, di dalam kitab suci, kita menemukan ada begitu banyak resep kehidupan. Kitab suci mengandung berbagai resep yang kita perlukan
bukan hanya untuk hidup sehat pada saat ini, resep tersebut juga bisa mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Nah, salah satu resep yang inline dengan bacaan hari ini, yang ada korelasi dengan bacaan hari ini di Yohanes 8 ayat 1-11, yaitu Tuhan Yesus sering berkata bahwa hendaklah engkau saling mengampuni. Ya, ini adalah salah satu resep yang harus kita lakukan. Juga ada resep lain yang dia katakan adalah bahwa janganlah menghakimi sesamamu. Ini adalah berupa larangan. Nah, yuk kita melihat lebih jauh mengenai resep ini di dalam bacaan Yohanes 8 ayat 1-11. Suatu kali Yesus berada di Bait Allah, ya. Orang banyak datang berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran dari Tuhan, ya. Nah, pada saat itu ada kaum Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang membawa seorang wanita yang kedapatan berzinah ke tengah-tengah Bait Allah. Tujuannya apa? Mereka ingin bertanya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mencari kesalahan atau bisa mencari celah untuk menyalahkan Tuhan, ya. Mereka berkata, "Rabi, wanita ini kedapatan berzinah. Musa di dalam kitab Taurat mengatakan kita harus melemparinya dengan batu. Apa pendapatmu mengenai ini?" Ya, apa pendapatmu mengenai ini? Nah, kita lihat Tuhan tidak langsung merespon atau mengcounter pertanyaan dari ahli Taurat maupun kaum Farisi tersebut. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati para ahli Taurat maupun kaum Farisi maupun orang-orang yang menghakimi wanita tersebut. Bro and sis, ketika kita melihat orang membawa wanita berzina untuk dihakimi, kalau kita renungkan lebih jauh, bukankah hal seperti ini juga terjadi sampai saat ini? Ketika ada satu peristiwa, satu masalah, atau kita menemukan kesalahan orang lain dalam dunia digital yang namanya netizen, jari mereka itu luar biasa, ya. Orang begitu berbondong-bondong, ya, memberikan jarinya, komen sesuatu yang negatif, komen sesuatu yang tidak membawa kasih, dan ini seringkali membuat orang menjadi depresi, putus asa, bahkan dalam kasus-kasus tertentu membuat orang menjadi bunuh diri. Ya, di lain pihak kita juga menyaksikan bahwa sekeliling kita, baik di kantor, di keluarga, atau di lingkungan masyarakat, seringkali kita berkumpul di satu tempat, membicarakan sesuatu tentang kejelekan orang lain, ya. Menceritakan atau menghakimi orang dengan perkataan-perkataan kita. Itu yang terjadi. Nah, bro and sis, kalau bro and sis berada di dalam kejadian tersebut, ya, kira-kira bro and sis akan berada di posisi mana? Kita lihat, di sana ada siapa aja sih? Pertama, ada Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, ada orang-orang banyak yang datang ke Bait Allah mendengarkan Tuhan mengajar. Yang ketiga apa? Kaum Farisi, ahli Taurat. Yang keempat adalah wanita yang kedapatan berzina. Nah, kita lihat di dalam kejadian ini, siapa sih yang paling banyak menghakimi wanita tersebut? Apakah orang-orang banyak yang datang dan fokus dengan pengajaran Tuhan Yesus, atau ahli Taurat maupun kaum Farisi yang merasa dirinya sudah benar, yang merasa dirinya sudah tidak berdosa, yang merasa dirinya sudah kudus, yang merasa berhak untuk menghakimi orang lain? Nah, ternyata memang itu yang mereka lakukan, ya. Tetapi pada saat pertanyaan tersebut, Tuhan itu nunduk ke tanah dan dia menulis sesuatu di tanah. Bro and sis, adakah di antara kita yang tahu kira-kira Tuhan itu nulis apa ya di tanah tersebut? Ya, Tuhan ingin sampaikan apa ya
ketika dia menulis di tanah. Saya pribadi tidak tahu Tuhan itu menulis apa di tanah. Tetapi saya pribadi coba merefleksikan ketika penghakiman terjadi, ketika hati saya sedang menghakimi, atau saya mau menghakimi orang lain, mungkin saya perlu waktu jeda untuk menundukkan diri, merendahkan hati, melihat apa yang ingin Tuhan tulis dan Tuhan sampaikan kepada diri saya. Setiap dari kita mungkin bisa sangat-sangat berbeda. Bisa jadi Tuhan berkata, "Piau-piau, haruskah kamu lakukan ini? Inikah pilihan yang terbaik? Haruskah kamu terus menghakimi? Tidakkah bisa engkau mengampuni? Tidakkah engkau bisa berbuat kasih? Kenapa kamu harus memberikan satu kebencian yang tidak membawakan kebaikan bagi siapapun?" Ya. Nah, terus ketika didesak terus, Tuhan berkata bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu pertama kali. Dengan kata lain, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan hakimi orang lain. Silakan gosipin orang lain. Silakan jelekin orang lain. Silakan sakitin orang dengan perkataanmu. Tetapi apa yang terjadi, bro and sis? Dimulai yang tua, satu persatu kaum Farisi, ahli Taurat tersebut meninggalkan tempat tersebut. Di sana tinggal siapa? Tinggal orang banyak yang mendengarkan Tuhan mengajar dan wanita yang kedapatan berzina dan Tuhan Yesus. Kembali Tuhan nunduk ke tanah dan menulis. Ketika semuanya pergi, Tuhan bertanya kepada wanita tersebut, "Kemanakah mereka pergi? Tidak adakah yang menghukum engkau?" "Tidak, Tuhan, tidak ada yang menghukum aku." Ya, bro and sis, seringkali kita juga kadang merasa seperti wanita berdosa, wanita yang kedapatan berzina. Kita merasa diri kita tidak layak, tidak pantas, tidak layak berada di tempat kerumunan orang, atau merasa sampah masyarakat. Tetapi kita lihat, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang mau menerima setiap orang yang mau datang bertobat dan menerima pengampunan dan kemurahannya. Ya. Dan dia berkata kepada wanita tersebut, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi." Mungkin kata lain, pergilah, jangan gosipin orang lagi. Pergilah, jangan hakimi orang lain lagi. Pergilah, jangan jahatin orang lagi. Pergilah, jangan bikin sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bro and sis, kalau kita lihat, resep Tuhan itu begitu simpel, begitu sederhana. Berikanlah pengampunan, janganlah menghakimi. Dan kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah saya menggunakan resep itu secara benar dan menjadi obat? Atau saya menggunakannya secara terbalik? Saya tidak melakukan pengampunan, tidak memberikan pengampunan, tetapi saya terus menghakimi, sehingga itu menjadi racun dalam tubuh saya, membuat hidup saya tidak mengalami damai dan sukacita. Bro and sis, saya pribadi menyadari bahwa tidaklah mudah menggunakan resep yang sederhana itu dalam kehidupan sehari-hari. Butuh perjuangan, butuh doa, butuh menurunkan ego, dan butuh banyak waktu refleksi. Ya. Tetapi ketika kita menggunakan itu secara benar, saya mau berjuang untuk memberikan pengampunan, saya mau berjuang untuk tidak menghakimi orang lain lagi, maka kasih Tuhan, rahmat Tuhan, cinta Tuhan akan senantiasa menetap di hati ini.
dan membuat hidup kita lebih sehat dan bahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, bro and sis, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kepadamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami semua, bahkan Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau kembali mengajarkan kami untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami tidak lagi menghakimi sesama kami, baik di dalam perkataan kami, tindakan kami, maupun segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami resep yang benar, agar kami bisa melakukan semuanya itu, sehingga kami dapat menerima kelimpahan hidup yang berasal daripada-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami persembahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.